Halo Sobat Narasi Film, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film berjudul It's Time to Sunset. Film ini dirilis tahun 2016, dan menceritakan tentang seorang wanita yang terjebak bersama zombie di tengah padang gersang. Nah, apa yang akan terjadi pada wanita tersebut selanjutnya? Baiklah, jika kalian penasaran, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Joy dan Tom yang sedang melakukan perjalanan untuk menuju sebuah bandara. Namun saat itu Joy tiba-tiba saja ingin muntah, dan akhirnya Tom pun dengan terpaksa menghentikan mobilnya. Saat akan kembali jalan, tiba-tiba saja mobil mereka pun tidak bisa bergerak karena bannya terjebak dalam kubangan pasir. Lalu Tom pun menelpon temannya untuk meminta bantuan, namun saat itu handphonenya tidak bisa menangkap sinyal. Tidak lama kemudian mereka berdua pun melihat zombie sedang berjalan dari kejauhan dan menuju ke arah mereka. Lalu Tom pun dengan segera membawa pistol dari mobilnya, namun sayangnya ia menjatuhkan ponselnya. Saat itu Tom kemudian langsung menembak saja zombie tersebut dan sempat susah karena panik melihat si zombinya. Tapi ia pun akhirnya berhasil menembaknya, hingga zombie itu pun terkapar. Tidak lama kemudian si zombie pun terlihat bangkit kembali dan menghampiri mereka dengan cepat. Mereka pun akhirnya memilih lari saja dari sana dengan masuk ke dalam mobil mereka. Pada malam harinya, mereka kemudian melihat zombie tersebut masih ada dan berusaha memecahkan kaca mobilnya. Mereka pun mulai saling menyalahkan satu sama lain, terutama kesalahan Tom yang menjatuhkan ponselnya. Pada saat itu tiba-tiba saja zombie tersebut menghilang dari sana, dan mereka cari pun tidak ada di mana-mana. Mereka pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari ponselnya, mumpung si zombinya menghilang. Tidak lama kemudian ponsel yang mereka cari pun ditemukan, namun tiba-tiba saja si zombie muncul dan menggigit Tom. Joy pun tidak bisa menolongnya, dan ia langsung lari ke dalam mobil. Saat itu Joy kemudian bergegas mengambil barang-barangnya, sambil melihat apa yang dilakukan si zombie itu. Lalu ia melihat si zombie sedang memakan Tom, dan ia pun melanjutkan mengemas barang-barangnya. Tidak lama kemudian tiba-tiba saja si zombie menghilang dari sana, dan hal itu pun membuat ia menjadi gelisah. Lalu ia pun terus mencari kemana perginya, dan ternyata si zombie muncul dari belakang. Saat itu ia langsung keluar dari mobilnya dengan cepat, dan lari menuju padang pasir yang gelap. Lalu ia pun beristirahat dahulu, sambil sekalian bermalam di sana. Keesokan harinya ia kemudian berada dalam kebingungan, karena ia tak tahu harus lewat mana untuk menuju bandara yang dituju. Lalu ia pun mencoba mencari sinyal telepon, dan untungnya ia menemukannya di sana. Ia kemudian langsung menelpon temannya yang bernama Jimmy, untuk memberitahu ada sedikit kecelakaan dan akan terlambat sampai ke bandaranya. Namun saat itu Jimmy pun tidak bisa membalasnya, karena sinyalnya tiba-tiba saja hilang. Jimmy? Shit! Malam hari pun kemudian datang lagi, dan ia kembali istirahat sambil menyalakan api untuk penerangannya.
Lalu ia pun sempat ingat pada anaknya yang ia tinggal saat itu, hingga tanpa sadar ia pun langsung mengantuk. Pada saat itu tiba-tiba saja si zombie mendatangi dirinya kembali, dan kali ini ia pun harus terkena oleh serangannya. Namun untungnya ia pun berhasil lepas darinya, dan akhirnya ia pun lari menaiki sebuah tebing. Keesokan harinya ia pun bangun dari tebing tersebut, dan ia langsung kaget saat melihat si zombie itu berada di dekatnya. Namun untungnya si zombie pun berada di bawah, sehingga ia pun tidak bisa menjangkau Joy dari sana. Saat itu Joy kemudian berusaha turun dari sana, untuk mengambil barang yang ia tinggalkan. Namun saat itu si zombie terus mengikuti pergerakannya, hingga ia pun harus mencari cara agar bisa turun. Tidak lama kemudian, ia mencoba melemparkan sebuah kayu, namun si zombie terlihat tidak terpancing dengan lemparannya itu. Lalu ia pun mencoba sekali lagi dengan melemparkan benda yang dilumuri darah, dan akhirnya si zombie pun mengikutinya. Saat si zombie sedang sibuk dengan benda tersebut, ia langsung turun dari sana, dan sempat terjatuh. Lalu si zombie pun langsung menuju ke arahnya, dan dengan cepat ia pun langsung pergi dari sana. Singkat cerita, ia sudah berjalan sangat jauh, namun si zombie terlihat mengikutinya dari belakang. Tapi ia pun tidak terlalu takut saat itu, karena si zombie jauh darinya dan jalannya pun lamban. Tidak lama kemudian ia tiba di sebuah rumah kosong, dan ia pun langsung masuk ke dalamnya. Lalu ia melihat sebuah tempat tidur, dan tanpa pikir panjang akhirnya ia pun tidur di sana. Saat dalam tidurnya, ia kemudian bermimpi kembali tentang anak dan suaminya yang sedang tidur bersamanya. Namun ia kemudian terbangun ketika mendengar suara yang mencurigakan datang. Ia kemudian langsung melihat sumber suara tersebut, dan ternyata berasal dari si zombie. Lalu ia pun bersembunyi ke dalam bak mandi, dan si zombie pun datang menghampiri dirinya. Pada saat itu tiba-tiba saja ada seekor kalajengking datang, dan merayap di atas tubuhnya. Namun untungnya si zombie telah pergi, dan ia pun langsung membunuh kalajengking itu. Tidak lama kemudian ia pun berhasil lari dari sana, dan melanjutkan kembali perjalanan menuju bandaranya. Lalu ia pun istirahat kembali, namun tiba-tiba saja ia melihat kembali si zombie menuju dirinya. Saat itu ia kemudian mencoba melawannya dengan sebuah kunci, namun ia langsung teringat jika si zombie pasti langsung menerkamnya. Lalu akhirnya ia pun mencoba dengan melemparkan batu padanya, namun usahanya sia-sia. Saat itu ia merasa kesal padanya, dan ia pun memberikan nama pada si zombie dengan sebutan Small. Lalu ia memancingnya agar terus mengikuti dirinya, dan ia malah mulai merasa suka dengan hal tersebut. Dia pun saat itu mulai bermain-main dengannya, dan rasa takut seolah tidak ada lagi pada si zombie tersebut. Lalu ia pun menganggapnya sebagai teman, karena setidaknya ada yang bisa ia ajak ngobrol dalam perjalanannya. Tidak lama kemudian tiba-tiba saja badai pasir datang, dan ia pun harus kena karena tak ada tempat untuk bersembunyi. Lalu ia pun langsung pingsan saat itu, namun untungnya ia masih selamat. Saat itu ia kemudian tersadar kembali, dan melihat sebuah mobil melintas. Lalu ia pun meminta tolong pada mereka, dan untungnya mereka melihatnya.
Dia kemudian dibawa oleh mereka ke dalam mobilnya dan memberikannya minum agar terhindar dari dehidrasi. Lalu ia pun baru ingat jika barangnya berada di luar, namun mereka mengatakan biar kita saja yang mengambilnya. Saat mereka sedang mencari barangnya, Joy kemudian tidak sengaja melihat foto berbeda dari mereka berdua. Lalu ia pun melihat kantung mayat, dan ternyata mereka berdua telah membunuh orang di foto tersebut. Tidak lama kemudian mereka berdua pun kembali, dan barangnya Joy pun akhirnya telah ditemukan. Lalu Joy pun izin pergi dari sana, namun mereka berdua pun mengunci pintunya. Pada saat itu Joy pun langsung disekap, dan ia langsung diperkaos oleh salah satu dari mereka. Namun untungnya saat itu Small terlihat datang ke sana, dan akhirnya berhasil menggigit salah satu dari mereka. Tidak lama kemudian rekan pria itu pun kabur dari sana, dan Joy berterima kasih pada Small karena telah menolongnya. Lalu mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya, hingga mereka tiba di sebuah jalan raya. Pada saat itu tiba-tiba saja para rombongan tentara datang, dan mereka berdua langsung bersembunyi dari sana. Namun ada salah satu truk tentara yang berhenti untuk memeriksa, dan akhirnya Joy pun datang menemuinya. Para tentara itu pun kemudian menanyakan apa yang dilakukannya saat itu, sambil menodongkan senjata kepadanya. Lalu ia pun menjawab jika ia sedang menunggu suaminya, dan ia akan datang membawa mobil sebentar lagi. Para tentara itu pun kemudian percaya saja dengan omongannya, dan mereka langsung meninggalkan Joy. Namun saat itu tiba-tiba saja Small malah muncul dari persembunyiannya, hingga akhirnya ia pun diketahui para tentara itu. Saat itu Joy langsung melindungi Small dari para tentara tersebut, dan menjelaskan pada mereka jika Small tidak akan menyakitinya. Lalu ia pun meminta untuk jangan menembaknya, dan akhirnya para tentara itu pun pergi. Tidak lama kemudian sebelum pergi para tentara itu menembak Small, dan mengenai pada bagian kakinya. Lalu Joy pun mencoba menolongnya, namun Small malah menggigit jarinya. Pada saat itu Joy langsung mengambil air untuk mencuci tangannya, agar menghilangkan infeksi dari jarinya itu. Namun ia melihat virusnya malah menyebar, dan akhirnya ia pun terpaksa memotong jarinya tersebut. Dia kemudian menghampiri Small kembali, dan mencoba membangunkannya untuk pergi bersamanya dari sana. Namun Small pun tidak bisa bangun saat itu, dan akhirnya ia terpaksa menariknya. Tidak lama kemudian Joy pun telah melihat bandaranya, dan ia meminta sekali lagi pada Small untuk bangun kembali. Namun Small pun saat itu tetap tidak bisa bangun, dan akhirnya ia pun mengakhiri nyawanya di sana. Pada saat itu ia pun langsung masuk menuju bandaranya, dan mencari keberadaan Jimmy. Lalu Jimmy pun berada di sana, dan Joy langsung diperlihatkan sebuah pesawat yang sedang diperbaiki oleh temannya. Jimmy kemudian memperlihatkan sebuah ruangan yang ia kunci padanya, dan di sana ada temannya yang sudah menjadi zombie. Lalu pesawat pun sudah berhasil diperbaiki saat itu, dan siap untuk pergi dari sana. Pada saat itu Joy ternyata tidak ikut bersama mereka ke Meksiko, dan memilih kembali ke kota untuk menyelamatkan anaknya. Lalu Joy pun langsung naik ke sebuah menara, untuk menanyakan kabar anaknya lewat telepon. Saat ia sedang menghubunginya, teleponnya pun sempat tidak bisa tersambung. Lalu ia pun mencoba sekali lagi, namun teleponnya tetap tidak diangkat oleh anaknya itu.
Tidak lama kemudian, teleponnya pun akhirnya berdering dan ia langsung mengangkat teleponnya tersebut. Lalu ia menanyakan kabarnya saat itu, dan anaknya yang bernama Chase itu pun menjawab jika ia baik-baik saja. It's your mom. Where are you? Saat itu Joy pun kemudian meminta padanya untuk bersembunyi, selagi ia belum datang ke rumahnya. Lalu Chase pun mengerti dengan perkataannya, dan akhirnya percakapan mereka berdua pun berakhir. Back, okay? Okay, listen, I'm leaving right. Tidak lama kemudian Joy langsung menuju mobilnya Jimmy, untuk segera pergi ke kota menyelamatkan Chase. Namun saat itu kunci mobilnya tersebut ternyata tidak ada, dan akhirnya ia pun mencarinya ke pintu yang dikunci. Saat itu Joy pun langsung masuk, dan dengan hati-hati ia mencoba mencarinya. Lalu ia pun langsung bertemu dengan salah satu zombie, namun untungnya ia berhasil menaklukkannya. Setelah itu ia kemudian meraba sakunya, namun ternyata zombie tersebut tidak menyimpan kunci mobilnya. Lalu ia pun bertarung dengan zombie lainnya, dan kali ini zombie tersebut memiliki kuncinya. Pada saat itu ia pun langsung pergi dari sana, dengan menggunakan mobilnya Jimmy. Lalu Joy pun sepanjang perjalanan merasakan kegelisahan, karena ia takut kehilangan anaknya sebelum ia mencapai kota. Tidak lama kemudian ia pun sampai di kota yang dituju, dan ia langsung membawa senjata untuk masuk ke rumah anaknya itu. Lalu ia pun sempat mencari keberadaannya, karena ia cari ke sana kemari Chase pun tidak ditemukan. Saat itu ia kemudian melanjutkan pencariannya kembali, dan ia yakin jika Chase pasti belum tewas. Lalu ia pun melihat sebuah tenda, dan ternyata Chase pun bersembunyi di dalam. Oh my god. It's okay, sweetie. Saat mereka berdua akan pergi dari sana, tiba-tiba saja para zombie datang dan masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu Joy pun langsung melawan para zombie itu sendirian, dan akhirnya film pun selesai. Nah itu dia teman-teman, alur cerita dari film berjudul It's Time to Sunset yang dirilis pada tahun 2016. Terima kasih untuk kalian yang telah menyimak alur cerita yang saya sampaikan, dan mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam menceritakannya. Baiklah sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk saat ini, dan sampai ketemu lagi di alur cerita film berikutnya.